yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafur. Allah memperkenalkan satu nuansa yang estetik hubungan kita kepada Allah. Kira-kira Allah mau memimpin, katakanlah ya Muhammad, ya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintaiku kata Allah. Cinta itu objektif atau subjektif? Ayo kita terjemahkan dulu supaya benar ya. Ciri-ciri orang yang layak dicintai, kita bangun cinta itu secara objektif. Ciri-ciri cinta ciri-ciri orang yang layak dicintai: 1, ganteng; 2, cantik; 3, banyak duit; 4, terkenal; 5, itu kan objektif toh. Maka siapapun orang yang tidak seperti ini, maka saya tidak akan mencintai. Itu objektif kan? Dulu waktu saya kecil, saya mencintai ibu saya karena dia cantik, dia ada duit, dia baik. Sekarang ibu saya sudah tidak cantik, sudah tidak banyak duit, maka saya berhenti mencintai. Itu kalau kita hanya melihatnya secara objektif. Tapi berapa banyak seorang anak makin mencintai orang tuanya setelah orang tuanya sudah tidak cantik dan sudah tidak berduit, karena rasa cintanya subjektif. Hubungan yang dibangun antara hati dengan hati. Makanya Allah mengajak kita untuk membangun subjektivitas untuk urusan tujuan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kau mencintai kata Allah, maka ikuti semua ajaran dengan rasa cinta. Kalau nggak dengan rasa cinta, oyong ini bulan Ramadan ini. Ya, ini mah nggak oyong. Ya, kebetulan di sini berapa rakaat sholat tarawih? 23. Oke, 23. Apa nggak hilang separuh? Kalau pakai logikanya objektif. Tambah imam panjangnya sudah rendah, main yasin aja. Yasin wal Qur'an. Kena Bilal pun bukan Bilal yang cepat, Bilal yang slowly. Subhanal malikil ma'mun. Subhanallah. Apa nggak pening jamaah? Kalau lihatannya objektif. Kalau lihatannya subjektif, justru hal-hal yang estetik seperti ini menambah suasana. Saya punya banyak kawan yang justru nyari di mana satu juz satu hari. Kalau di Penyambungan itu ada masjid pinggir jalan yang besar, yang lama itu 1 juz 1 hari. Itu viral masjid sampai sekarang. Oh, jamaahnya nggak banyak, cuma 2 sak aja, pun udah balik lagi. Kenapa? Karena yang dia bawa sudah suasana subjektivitas. Ini bukan tentang objektivitas lagi. Ini bukan tentang yang penting saya sholat tarawih, bukan itu lagi yang dibawa. Bagaimana suasana kebatinan saya, ya, punya hubungan yang kuat dengan perintah yang saya kerjakan. Nah, jadi kalau subjektivitas kita sudah kita dapatkan dari Allah, maka ini kesimpulannya ya, untuk bab 2 ini. Apapun yang Allah sudah takdirkan, untuk diri kita, maka Allah jadikan itu sebagai permintaan kita, agar semua yang kita minta terasa dikabulkan oleh Allah. Apapun yang tidak ditakdirkan Allah kepada diri kita, maka tidak akan menjadi permintaan kita yang serius, meskipun tetap kita minta. Karena dia tidak serius, kapan-kapan bisa kita hapus dan kita tidak bersangka jelek kepada Allah, meskipun itu Allah tidak kabulkan. Enak sekali gitu. Itulah para ahli zikir, itulah para sufi yang kelihatan hidupnya secara eksternal. Cara kita memandang mereka, kita masih pakai ruh jasmania. Model menilai jasmani kita bilang kasihan ya, padahal dia seorang warok, tapi jangan Pak, tapi Anda itu terlalu jelek. Bisa nggak kita geser? Saya cemburu dengan dia, meskipun dunianya tidak sehebat dunia orang lain, tapi dia aktif menjadi orang taat kepada Allah. Bisa nggak begitu suasana yang kita bangun? Ya, saya kasihan nengok Ustadz ini, padahal dia warok, tapi masih naik kereta ke masjid. Astagfirullah, nggak usah, biasa aja. Karena dia walaupun masih naik kereta, dibuat Allah dia taat. Awak naik mobil nggak taat. Doa kita ukur-ukur lah supaya menarik
tua, ridho suami istri. Kalau memang mau tanggal yang mau nyari dunia ini, kalau mau tanggal serius, mau tanggal itu bahasa orang lain berbatu kalau saya tidak silap. Kalau mau tanggal macam-macam, karena Allah itu maha kaya. Jadi jangan levelkan bahwa Allah itu tidak sanggup memberikan apa yang kita mau, salah. Jadi kalau saya sih bilangnya gini, bentuk loyalitas kita itu adalah kalau akal kita ini terlalu perkasa mengukur kebenaran. Saya ulangi ya, kalau akal kita ini terlalu perkasa mengukur kebenaran, ini aja. Ya, udah 18 kali kita minta dalam doa, belum dikabulkan. Saran saya hapus saja doa itu. Itu bentuk loyalitas kita. Anggap aja itu nggak pernah diminta, udah ganti selera lo. Gitu. Sama itu, awal di dekat rumah awal ada jual mie ayam yang enak kan? Pokoknya semenjak kita makan mie ayam di dekat rumah kita itu nggak ada lagi mie ayam yang perkasa yang kau begini. Cuma dia lah mie ayam satu-satunya paling enak. Pindah pula dia ke Tokyo. Mau asal makan mie ayam pergi ke Tokyo kita? Udah, habis itu dia berhentilah selera kepada mie ayam itu. Karena dia udah pindah di tempat yang bapak yang menjangkaunya. Itulah bentuk loyalitas kita, supaya Allah akan menyesuaikan semua hal menjadi nilai kepada diri kita. Bapak Ibu, yang terakhir, maafkan saya bila kajian-kajian saya bisa saja tidak sesuai dengan ekspektasi. Semua orang dengan ucapannya pakai perspektif. Ini saya luruskan. Orang yang sedang pengen bicara mangga, lalu awak bicara ini, dia nggak sulit. Kenapa? Kenapa Ustadz ini nggak bicara mangga? Awak kan kepengen bicara mangga. Akhirnya dia cabut, dia nggak sur, gitu kan? Kenapa? Karena kita lupa memberikan tema kepada diri kita. Nah masalahnya kalau 100 orang dengan 100 tema, Ustadz mana yang bisa menyampaikan 100 tema dalam satu kajian? Kadang-kadang kita gitu juga. Ya, kita ini ingin membangun perspektif kita dari orang yang bicara. Kalau seandainya Anda nggak sur, Anda yang bicara, itu aja. Kalau saya bicara. Nah, jadi kalau sedang saya yang bicara, maka perspektif saya yang dipakai. Kalau nggak usah diundang, udah normal itu. Kenapa? Karena kita dalam kajian-kajian ilmu sering kita terlalu kejam mendefinisikan orang. Coba kalau berobat ke dokter, dokter dijadwal jam 8, jam 10 datang, nongol awak duduk di situ. Ustaz nggak cocok sama ekspektasi kita, cabut. Ya, merasa bahwa semuanya salah. Ya. Jadi saya cuma mau ajak kita lenturkan hati. Sejelek apapun ucapan orang, kalau ada sesuatu yang benar, ya, ulil haqqo walau kana murra, terimalah yang benar itu sebagai wasilah. Mungkin nggak terima kita pada saat ini, tapi boleh saja kesabaran kita mendengarkan sesuatu yang tidak cocok di telinga kita, Allah jadikan sebagai hidayah untuk memperbaiki hidup kita di masa mendatang. Saya kira begitu yang paling menarik ya. Karena untuk menerjemahkan bagaimana yang paling benar kita sampai ke jalan Allah, semuanya sifatnya ikhtiar. Siapa di sini yang berani bilang di ahli surga? Coba tunjukkan. Saya udah pasti, insya Allah. Saya keluar 16 nih. Ada tahu? Jadi kita ini semua masih ikhtiar saja. Dan alhamdulillah kita sudah ikhtiar di jalan yang hak. Ya, dan kerja kita berikutnya adalah menjauh-jauhkan diri kita dari jalan yang batil, dari jalan yang mungkar, yang Allah tidak sukai jalan itu. Dan mudah-mudahan kita sudah mulai terhindar dari jalan-jalan itu. Fa'tabiru ya ulil albab. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada perjalanan hidup kita. Demikian. Gimana nih? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana ya Allah, sahil lana ya Rahman, umurana fid dini wad dunya wal akhirah ya mujibas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa
minta.